Bola tangan mungkin belum sepopuler cabang olahraga lain di tanah air. Namun di lapangan, langkah kaki para atlet tidak pernah berhenti berlari. Semangat siap digulirkan. Kejurnas junior dan senior akan menjadi panggung utama untuk berburu dan mengasah bakat-bakat emas masa depan. Namun, sebuah tim juara tak hanya lahir dari kehebatan atletnya. Pelatih, wasit, dan seluruh perangkat pertandingan harus tumbuh bersama. Keterbatasan fasilitas latihan dan minimnya jam terbang internasional adalah tantangan nyata yang sedang kita benahi bersama. Sebab target kita sudah bulat, menembus batas, merebut prestasi, dan mengibarkan bendera merah putih di panggung dunia. Bersama kepengurusan baru, kita songsong masa depan baru. Inilah waktu kita untuk bola tangan Indonesia. Halo pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali Bincang Olahraga kembali hadir kali ini bersama dengan saya Suarah Madina, di mana seperti yang sama-sama kita saksikan tadi, kita kali ini akan ngobrol terkait dengan bagaimana sih sebenarnya perkembangan dari cabang bola tangan atau handball di tanah air, dan memang tidak lepas dari pembinaan yang dilakukan. Bahkan kemarin juga baru saja melaksanakan Munas tahun 2026. Kali ini kita juga akan ngobrol bersama dengan Ketua Umum PB APTI, yaitu Bapak Zulfidar Zaidar Muhtar SEMM yang dipilih kembali gitu ya Pak ya, sebagai Ketua Umum. Halo Bapak, salam olahraga. Salam olahraga. Terima Kalau kasih. kami itu jaya jaya jaya. Ya, boleh kita ulang kalau begitu ya Pak ya. Salam olahraga. Jaya jaya jaya. Bola tangan Indonesia. Oke, bola tangan Indonesia. Terima kasih Bapak sudah hadir di Bincang Olahraga kali ini. Seperti yang tadi sempat saya sampaikan, mungkin sebelum kita bahas tentang pembinaan, perkembangannya seperti apa, apalagi kalau tentang pembinaan berarti juga akan menuju ke prestasi, peningkatan prestasi di nasional maupun internasional. Tapi Pak, yang menarik adalah penyelenggaraan Munas yang di bulan Agustus 2026, ini Bapak terpilih kembali ya Pak ya, sebagai calon yang memang kemarin sudah punya berbagai program pastinya, dan kemungkinan besar akan berjalan lagi nih Pak di tahun ini dan berikutnya. Ini bagaimana sebenarnya mungkin hasil terpilihnya kembali sebagai Ketua Umum Pak? Ya memang usaha tidak mengkhianati hasil ya. Kan yang dinilai itu kan apa yang dikerjakan. Jadi apa yang saya kerjakan selama sebagai Ketua Umum Bola Tangan Indonesia dan bekerja sama dengan semua pihak, tentu saya bagaimana mengupayakan bola tangan naik kelas, rating naik kelas terus, kualifikasi naik terus. Jadi itulah dinilai dari Pengprov. Dan saya tidak begitu saja, artinya tidak hanya bicara, oh ini udah naik kelas, kualitas sudah. Saya juga meyakinkan, kan ini kan bidang organisasi, harus meyakinkan ketua-ketuanya, pengurus-pengurusnya, loh saya layak atau tidak, saya melayakkan diri untuk dipilih kembali. Beginilah program saya di berikutnya. Kira-kira begitu. Memang apa sih Pak program andalannya gitu ya, sehingga akhirnya bisa kembali nih memimpin sebagai Ketua Umum APTI? Ya memang bola tangan ini olahraga keras ya. Dia full body contact, dia Olympic game, dan tapi yang lebih penting dia harus friendly, dia harus bersahabat. Karena dari awal, dari pengurus pusat sampai ke bawah itu dia harus berkomunikasi dengan baik. Nah, more beauty friendly ini kami tekankan, tagline saya dan Munas kemarin memang harus ditekankan terus. Karena persahabatan itu yang penting. Prestasi itu kita tekankan, berarti prestasi atlet, pelatih dan wasit. Sekarang ada TD atau TO. Itu yang kita tingkatkan sekarang, menaikkan rating anak-anak ini. Jadi organisasi tetap menjadi perhatian. Organisasi orang-orang hebat di setiap Pemprov itu orang-orang hebat. Biar dia mengatur bagaimana menyiapkan atlet-atletnya. Saya tidak punya atlet, dia punya atlet Pemprov. Tapi bagi program itu bisa menarik dan mereka bisa masuk untuk berpartisipasi, untuk diberikan ruang seluas-luasnya dari kelas junior, senior, dan bagaimana dari kalau kita bicara pendidikan, kurikulum SD, SMP, SMA, bola tangan sudah ada. Sekarang artikulasi kampus sudah ada tersendiri. Jadi sekarang terbuka.
Apa yang kita inginkan sebenarnya di bola tangan, ruang untuk bola tangan, cabur, salah satu bola tangan ini adalah punya peluang yang besar bagi para anak-anak muda sekarang. Atau kalau kita bicara bonus demografi, ya 2045 itu sangat berpeluang besar untuk menaikkan rating kualitas anak-anak Indonesia. Oke, berarti itu yang paling saya ambil adalah menaikkan kualitas ya dalam hal sisi pertandingan untuk anak-anak kita di tanah air gitu Indonesia. Tapi sebenarnya Pak, berarti kan ada dukungan dari tiap-tiap daerah. Nah, bagaimana nih tadi disampaikan dengan terpilihnya kembali ada dukungan dari hampir semua daerah yang mendukung Bapak untuk kembali maju lagi gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih Pak yang mereka inginkan di daerah-daerah? Tentu keadilan. Satu, mereka minta keadilan. Jadi kalau kemarin skenario di periode sebelumnya 2022-2026 itu skenarionya mana yang siap atlet, mana yang daerah siap, maka itu yang kami geber. Itu yang kami tingkatkan kualifikasinya. Dari kondisi itu maka terjadi saling saing, saling bersaing. Nah, saling bersaing inilah yang kita harapkan menjadi sesuatu, menjadi atlet, pelatih, wasit, dan TU itu menjadi kekuatan tersendiri. Nah, ini yang kita dorong terus, bagaimana mereka menjadi satu. Nah, tahun kemarin kita sudah lihat DKI luar biasa, anak-anak DKI, Kaltim yang luar biasa. Sekarang junior, baru saja kami pelaksanaan junior ya. Kami tes junior kemarin di Surabaya, pelaksananya 3 hari, 3 sampai 8 Agustus kemarin. Dan itu menghasilkan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Semua daerah sudah ratingnya sudah sama. Junior, ya junior loh. Artinya persiapan PON, persiapan BK Prapon, mundur lagi ya, persiapan PON Pantai di DKI. Nanti kita setelah junior ini ada kejurnas senior di Sumut, belum lagi kejuaraan Asia, belum kejuaraan Asia Tenggara. Cukup padat nih berarti Pak. Lah, harus kita geber, karena ruangnya terbuka, anak-anaknya mau, atletnya mau, pelatihnya mau, wasitnya mau, kampusnya juga mau. Oke, berarti kalau misalnya dari daerah sudah mendapatkan dukungan, pembinaannya juga harus bagus. Harus. Itu dong Pak. Nah, adil saya bilang. Nah, dan mereka minta tadi. adil. Nah, keterwakilan yang minta. Tapi saya punya syarat tetap. Untuk kelas internasional, ya artinya level internasional, tinggi badan harus menjadi perhatian. 180 minimal, 190 yang kami cari. Karena apa? Itu untuk indoor. Tetapi waktu SEA Games terakhir, kita menang SEA Games kemarin ini perunggu, mestinya kita udah mendapatkan emas atau perak ya, karena ada ya wasit lah ya. Tetapi bagi kami, ada atlet yang tingginya 167. Saya tanya pada pelatihnya, ini benar kamu masukkan 167? Ini benar, dapat dipertanggung jawab Pak. Oke, kita uji. Nggak tahu kayak Messi, luar biasa. Lincah sekali. Dan dia juga salah satu penentu pada saat di SEA Games kemarin. Kalaulah levelnya 180 ya untuk indoor, maka itu standar internasional kita cari. Bagaimana beach? Kita ada 2 nomor, artinya nomor indoor beach, dan sekarang nanti ada nomor 5 lawan 5 ya. Nah, indoor sendiri, beach itu sendiri kita tidak memerlukan tinggi badan yang cukup, tetapi kelincahan dan kecepatan. Nah, ini kecepatan kan ya, itu kecerdasan. Oke, kecerdasan juga benar-benar harus dilihat gitu oleh seorang pelatih. Tapi sebenarnya bagaimana sih kalau dibandingkan dengan cabang olahraga yang lain gitu ya Pak ya, handball atau bola tangan ini punya keunggulan apa untuk bisa melahirkan bibit muda yang berprestasi? Saya kira ini alternatif ya. Bola tangan ini alternatif, mungkin olahraga ada yang jenuh, ini alternatif, salah satu alternatif. Yang kedua, ini olahraga yang dimintakan anak-anak sekarang, yang selalu kepada challenge, perjuangan, keinginan untuk melakukan daya juang yang keras. Inilah olahraganya. Dan ini disiplin, selalu kepada taat aturan. Jadi kalau seandainya 3 langkah tidak melempar bola itu, dia akan mati. Artinya kecepatan dan teamwork. Olahraga ini perlu teamwork. Jadi kalau seandainya ada satu negara melawan negara Indonesia, kita sama-sama kuat, oke, fine. Tetapi di antara kita, salah satu aja ada yang lemah, maka nggak mungkin lagi. Karena dia teamwork, kecepatan, dan memang dekat.
Di depan gawang itu hanya memerlukan orang yang pintar yang bisa mengelabui lawan. Jadi ada strategi khusus ya Pak ya untuk bola tangan ini. Iya. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali seperti apa strateginya juga gitu untuk bisa bermain bola tangan dengan baik. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami. Ya, pembinaan olahraga bola tangan atau handball di Indonesia masih kita bahas salah bincang olahraga kali ini. Kalau tadi kita sudah mendengarkan gitu ya terkait dengan terpilihnya kembali Bapak dalam Munas 2026. Nah, sekarang kita kayaknya sudah mulai membahas lebih ke teknisnya gitu ya Pak ya, karena memang bagi masyarakat yang belum banyak mengenal olahraga bola tangan ini, mungkin Bapak bisa menyampaikan dalam sisi misalnya fasilitas, standar lapangannya, terus juga apa saja hal-hal yang harus dibutuhkan kalau seandainya kita mau coba nih untuk olahraga bola tangan ini. Kita harus akui memang bola tangan infrastrukturnya belum siap selalu ya. Artinya contoh bola saja. Bola di pasar sulit kita cari. Tetapi kami dalam kepengurusan kami sebelumnya, kami membagikan bola hampir seluruh Indonesia, 24 provinsi di Indonesia, dan ini akan bertahap terus dalam rangka kampanye atau pemasaran itu sendiri. Yang kedua, kalau untuk main saya kira itu untuk lapangan indoor seperti lapangan futsal, kurang lebih 20-40 ya, lalu kiper, ada kiper, dan itu bisa dibuka di Google, gampang dibuka di matrikulasi, itulah saya bilang tadi di SD, SMP, SMA itu sudah ada pelajarannya itu kan, kemudian di kampus juga ada materi khusus. Jadi sebenarnya ini cukup gampang untuk dipelajari. Lalu yang berikutnya, bagaimana teknis permainannya? Memang kalau indoor itu 7 lawan 7. Kalau di dalamnya, kalau di beach itu 5 lawan 5. Artinya posisinya tetap berhadapan ya, lawan sama lawan, dan ini memerlukan kecepatan permainan, intelijensia, tim kompak yang selalu pada titik awalnya kepada semangat bersama gitu. Baik, tadi Bapak di awal juga menyampaikan ini kan kerja tim harus bagus, ya. Berarti untuk bisa mendapatkan tim yang saling mengisi satu sama lain ini cukup sulit ya Pak ya. Nah, gimana langkah yang dilakukan agar satu tim itu benar-benar bisa kompak? Karena kekompakan ini harus benar-benar dijaga nih untuk sebuah tim. Ya, jadi contoh kami sebelum SEA Games itu ada namanya seleksi. Jadi sebelum SEA Games berseleksi namanya tim langsung bekerja. Tim langsung bekerja itu posisinya adalah pada saat prapon sudah dipantau, pada saat pon ya itu udah tim langsung bekerja. Setelah itu sebelum kita SEA Games, kita uji coba mengambil poin ke luar negeri, ke Thailand. Kita dapat semua poinnya, anak-anak menang di indoor maupun beach. Nah, kita tentu mempelatnaskan. Pada saat kita uji coba Asian University Games di Indonesia ya, di Surabaya 2023, kita melihat kita coba dengan pelatnas dengan beberapa hari memang tidak cukup. Anak-anak itu tubuhnya kuat, bagus, hebat, tetapi tidak cukup dengan kekompakan tim. Maka pada saat setelah PON kita pelatnaskan lagi. Setelah PON kita menuju SEA Games. Kita pelatnaskan selama 1 bulan, ternyata luar biasa hebatnya. Jadi itulah yang menjadi titik tolak para pelatih ya, teamwork, BIMPRES dalam rangka untuk melihat atlet, wasit dan pelatih. Nah, bagaimana untuk mengaturnya? Tentu dari proses itu kita sudah melihat ada salah satu poin-poin penting untuk pelatnas mandiri. Nah, pelatnas mandiri dikontrol terus. Nanti kami akan pola ke depan akan ditingkatkan. Dia melaporkan diri. Jadi kalau seandainya sudah menjadi catatan PB bahwa ini ada timnas 200%, maka dia akan menjadi catatan, dia melaporkan diri. Ini pelatihnya lokal berarti ya Pak ya? Atau dari asing juga? Kita dulu pernah kerjasama untuk beach, pelatih asing dari Finland, pernah kerjasama, dan itulah yang kita mendapatkan kejuara Asia 2023 women ya, kita menangkan juara 3 women beach, dan itu memang pelatih asing. Memang memerlukan injeksi-injeksi, tetapi teman-teman kita di PB, saya kira pelatih-pelatih kita sekarang sudah
intelijensi bagus sekali, banyak mengadopsi, meskipun harus ada penekanan ya, mempelajari terus, mencari pola-pola terus. Saya kira anak-anak ini di kampus rata-rata sudah doktor semua. Yang pelatih ini ada doktor, ada juga profesor. Jadi mereka ya memang di olahraga bola tangan kecenderungan adalah orang-orang pendidik, istilahnya begitulah. Berarti ada program sertifikasi untuk pelatih dan juga wasit yang dihadirkan nih. Nah, seperti apa tuh Pak yang ada? Kalau sertifikasi posisinya memang kita misalnya kelompok D, itu D cukup dikeluarkan oleh provinsi. Dia hanya melaporkan. Untuk C itu dia melaporkan ke kami catatkan sebagai C untuk memasuki B. B itu dikeluarkan oleh PB. Jadi tercatat semua, baik itu pelatih, wasit, maupun anak-anak atlet itu sendiri. Jadi semua tercatat. Pola yang akan kami lakukan sekarang ini, akan datang ini, memang atlet harus melaporkan diri. Jadi kita misalnya berapa kekuatan tubuhnya, atau passingnya, berapa kekuatannya, berapa kecepatan lemparnya, berapa lama dia melakukan lemparan, dan berapa pasti dia memasukkan bola ke gawang kecilnya. Itu kita harus pastikan. Nah, laporan-laporan meskipun kita tahu tidak akan 100% lapor benar. Nanti waktu di Pelatnas pastikan kita uji. Akan ketahuan itu. Tapi paling tidak kita udah tahu perkembangan latihan. Pelatnas mandiri itu kan sifatnya kemandirian saja. Tapi kalau udah Pelatnas sifatnya nasional, tentu kita harus bertanggung jawab terhadap konsekuensi negara kan gitu. Oke, kalau terkait dengan usia dini Pak, karena kita tahu regenerasi ini pasti penting banget ya untuk sebuah cabang olahraga, salah satunya pasti bola tangan gitu. Dari usia berapa sebenarnya anak-anak sudah bisa benar-benar fokus diikutsertakan masuk ke Platda maupun Pelatnas? Nah, di DKI, di beberapa daerah lain itu anak-anak SD sudah main, ya. Yang saya tahu informasi PPOD ya itu sudah masuk di SMP juga sudah masuk ya, dipersiapkan. Artinya daerah-daerah yang surplus keuangan itu tidak ada masalah. Mereka melakukan pendidikan persiapan. Nah, memang sebaiknya dari dini. Karena ini olahraga harus dilatihkan terus. Kalau dia berhenti, dia akan berhenti lagi. Nggak bisa, dia latihkan terus, top up terus. Kompetisi up juga terus. gitu iya, ya. Kompetisi juga. Contoh ya. Kemarin yang setelah PON itu kita memberangkatkan bersamaan itu adalah selain senior anak-anak PON itu ada junior dan youth. Nah, junior kita berangkatkan, youth kita berangkat hampir 80 orang ke Thailand, kita ngambil poin. Yang junior itu kita seleksi Asia. Kita sudah bisa mengalahkan Thailand, Vietnam. Dan itu adalah kekuatan besar di Asia Tenggara. Oh, itu pesaing terberat juga? Terberat. Okay. Nah, junior sudah bisa kita kalahkan, wanita ya. Nah, kita lakukan seleksi juga. Jadi bukan sembarangan kita berangkatkan gitu. Dan saya udah bilang, kalau cuma berangkat nggak ada seleksi, main-mainnya nggak usah berangkat, ngabisin uang aja, saya bilang gitu. Nggak ada penting-pentingnya sebenarnya. Tapi kalau seandainya memang diskenariokan, diproseskan, memang target utamanya adalah itu, saya kira dapat. Nah, junior pada saat itu bagus. Youth pada situ sekolah, Pelatnas tapi sekolah. Oh, saya bilang nggak mungkin. Ini pasti ada problem. Berkumpul dengan waktu yang terlambat gitu. Baik, nanti akan kita lanjutkan kembali terkait dengan kalau tadi sudah bahas dari sisi peningkatan perkembangan. Tapi ada juga tantangan terbesar ya Pak ya untuk bisa menjaga konsistensi dari sisi prestasi. Nanti juga akan kita bahas multi event apa saja yang sudah pernah diikuti gitu ya Pak ya. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami. Baik, Bincang Olahraga masih bersama dengan Ketua Umum PB APTI, Bapak Zulfidar Zaidar Muhtar, yang biasa disapa dengan Pak Zul gitu. Pak Zul, ini tadi kita sudah bahas dari sisi secara positif ya Pak ya, peningkatan, lalu juga perkembangan, dari sisi prestasi mungkin belum, tapi adakah tantangan Pak yang memang menjadi bahan evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya atau memang evaluasi dari agenda 2026? Memang yang harus menjadi poinnya itu adalah kerjasama ya. Kerjasama, kekuatan bersama dalam rangka menarik poin-poin penting tadi. Atlet, pelatih, wasit, dan TD atau TU itu sendiri. Karena itulah dasar daripada organisasi ini, cabur ini.
cabur ini, olahraga ini kan mengedepankan posisi yang dimaksud dengan atlet, pelatih dan wasit itu tadi. Jadi berkaitan dengan itu, saya kira tantangan lain memang dukungan ya. Dengan pemerintah sepertinya agak belum begitu lancar karena kami baru diberi kesempatan pertama aja pada saat pelaksanaan kejurnas SEA Games, itu kami diberikan pelatnas. Setelah itu kami belum mendapat dukungan. Artinya kami mandiri terus. Tapi kami tidak kendor. Maka yang kita harapkan sekarang pemerintah membuka ruang, terutama Pak Menteri ya, dapat membuka ruang berkaitan dengan misalnya usaha dini. Usaha dini kan dikaitkan dengan dengan pekan olahraga pelajar misalnya begitu. Karena ini penting bagi kami. Olympic Game, kami ini Olympic Game harusnya dapat dukungan pemerintah, tapi ternyata kan dia tidak masuk debon. Tapi yang kami minta sekarang, kami minta kalau bisa pekan olahraga pelajar diberikan kesempatan. Kan itulah segmen di bawahnya yang kita hidupkan. Dengan demikian skenario kami itu dengan hasil kemarin ini kan kita sudah melaksanakan kejuaraan junior ya, itu memang under 19 semua dan itu potensinya sangat besar. Artinya setelah junior ini kita ada senior nanti di bulan Oktober di Sumatera Utara. Itu juga senior, artinya tahapan-tahapan itu kita harapkan menjadi penting. Baik. Karena memang semakin banyaknya kompetisi, ini semakin membuka peluang juga ya Pak ya untuk prestasi. Setuju dengan hal itu? Betul, setuju saya. Karena hal inilah, kompetisi itulah kita melihat bibit. Kita lihat animo, lihat kekuatan, lihat kemampuan. Kalau nggak dibuka nggak akan mungkin. Nah, saya melihatnya, saya mendorong pekan orang pelajar itu menjadi ruang bagi anak-anak pelajar. Karena ini olahraga anak-anak pelajar. Ini betul-betul anak-anak pelajar. Jadi memang kalau nggak kita ambil dari segmen itu, Bapopsi mungkin ya kami akan bekerja sama dengan Bapopsi. Tentu Pak Menteri lah, Pak Erick Thohir bisa memberikan ruang besar kepada kami. Kami akan geber itu. Sekarang ada 24 provinsi yang ada di Indonesia, Pemprov, dan bahkan menjadi 32. Dan ini diperkirakan ini akan bergerak dengan cepat. Karena anak-anak di posisi sekarang itu memang haus dengan kegiatan yang sifatnya olahraga bola tangan. Ada ya sekarang sudah bukan lagi anak-anak, emak-emaknya juga main. Misalnya di contoh di Sintang, misalnya di Kabupaten di Kalimantan Barat, Sintang, itu tidak hanya anak-anaknya sekarang, emak-emaknya main. Jadi bukan hanya dari sisi prestasi buat hobi gitu ya, itu juga mereka mencoba untuk pengen tahu gitu ya olahraga ini apa sih? Dipertandingkan loh, trio. Iya, dipertandingkan. Artinya segmen-segmen ini memang sangat menjadi olahraga yang memang mencari keringat, silaturahim, memang untuk spirit, untuk kekompakan. Jadi banyak celah-celah yang memang bisa dimanfaatkan. Selain memang ya, ini olahraga yang memang punya pendidikan yang baik. Contoh, atlet sebelum bertanding begitu masuk aja dia hormat sama wasit, dia hormat sama semua penonton. Begitu selesai benturan dia hormat lagi. Oke, ini attitude juga harus dijaga. Iya, dijaga terus. Baik. Artinya ini olahraga dia memberikan contoh kekompakan, teamwork. Dan saya kira di zaman yang saya tahu zaman jenderal-jenderal yang senior sekarang juga di TNI, di TNI Polri juga latihnya juga ini. Karena di luar negeri ini olahraga yang sangat dipertandingkan gitu. Oke, berarti bisa dikatakan ini salah satu cabang olahraga yang juga disenangi oleh semua kalangan gitu ya. Tapi yang paling penting kalau tadi yang menarik itu emak-emaknya juga ikut, jangan sampai emak-emaknya yang malah lebih berprestasi gitu dari anak-anaknya ya. Itu yang ditakutkan gitu. Tapi sebenarnya Pak, kalau kita juga bahas terkait dengan peluang gitu untuk prestasi, kan kemarin juga mengikuti ajang SEA Games gitu ya. Lalu juga harapannya untuk yang kedepannya mengikuti lagi di edisi yang berikutnya. Nah, ini sebenarnya peluangnya lebih banyak ada di indoor atau di beach atau bahkan yang 5 lawan 5 tadi yang kemungkinan baru ini. Saya kira dua yang nomor penting itu tadi, indoor dan beach, ini semua atlet sudah tersedia, sudah siap. Setelah Munas ini saja, para pelatih sudah kita kumpulkan, dia sudah mendata itu tadi. Contoh tadi yang junior itu ada tinggi anak, itu tingginya 185, itu cewek. Hampir habis sudah. Badannya gede sekali, sudah hampir habis. Dia punya kiper itu. Dan itu ada masa depan, junior loh. Umurnya baru 18. Nah ini yang gini begini. Ada lagi yang 192 cowok, junior juga. Ada lagi itu dari daerah-daerah loh. Bukan dari Jakarta saja atau dari Jawa Barat aja, ini dari daerah-daerah. Artinya
event single event bila diketemukan maka akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau ini saya boleh mengulik sedikit Pak, persaingan di SEA Games berarti kan Asia Tenggara gitu ya. Kalau tadi Bapak menyampaikan cukup tinggi-tinggi juga nih anak-anak kita gitu ya di tanah air untuk menjadi kiper misalnya seperti itu. Itu bagaimana mungkin peta kekuatan Indonesia dengan negara Asia Tenggara? Kita sudah hampir 5 kali setiap tahun kami memberangkatkan atlet ya, indoor maupun beach ya, terutama beach ya. Untuk indoor sendiri yang terakhir nih 2 kali kita berangkat itu tidak kalah. Dan saya bisa yakini nanti di Singapura kita bisa emas target kita ya. Udah pasti kita target emas karena kita melihat bahwa situasi di Thailand maupun di situasi di Vietnam kemungkinan dia akan meredup karena kita kan bisa membaca kan, yang Singapura akan kuat, akan meninggi. Karena kita lihat juniornya kemarin kalah sama kita. Tetapi artinya tidak lengah juga, artinya kami harus menyiapkan waktu yang panjang juga, durasi yang panjang untuk memenangkan proses ini. Karena mereka juga latihan ke luar negeri. Thailand, Vietnam itu keluar latihannya ke Jerman. Keluar semua. Indonesia latihannya di Indonesia. Nah, nggak ada masalah. Kan terpilih lagi nih Pak. Gimana nih? Ada kesempatan gitu ya untuk anak-anak bisa latihan juga di luar. Pasti anak-anak sudah bicarakan ini. Ada keinginan untuk berlatih ke luar negeri ya. Selain memang salah satu contoh tadi Tony Kayer yang pelatih beach itu kita datangkan. Dia sudah ingin datang lagi. Tetapi bisa mungkin saja anak-anak berangkat ke sana atau pelatihnya kita tarik sini. Karena pelatih kita tarik sini itu lebih bermanfaat. Selain mengajarkan anak, pelatih itu bisa mengajarkan pelatih-pelatih di Indonesia. Nah sebenarnya kita sudah ada juga bicara dengan NOC ya, dengan KONI juga bagaimana membuka ruang ini untuk dapat mempercepat eskalasi anak-anak ini lebih baik. Baik pelatih, wasit, pelatih itu sendiri dan atlet itu sendiri. Jadi eskalasi kemampuan intelijensi anak-anak harus ditingkatkan. Karena ada cara-cara teknis yang memang pelatih yang lebih tahu ya. Kalau saya skenarionya membacanya, apa hasilnya? Targetnya gini, saya maunya begini gitu. Jadi kalau seandainya lambat, nggak bisa, nggak usah berangkat. Seperti contoh itu tadi, junior dan youth itu. Youth itu saya lihat lemah. Saya bilang, ini jalan-jalan aja perginya, benar sampai sana ya habis juga. Tapi kok yang menjadi masalahnya Pak? Dia harus latihan bersama. Kan ini kan mewakili hampir semua provinsi di Indonesia. Kalau tidak latihan bersama, maka tidak ada kekompakan latihan, tidak ada skenario pertandingan, tidak ada skenario 1, 2, 3, 4 itu tidak ada. Karena inilah olahraga yang memang penuh dengan skenario, strategi, bagaimana mengelabui taktik gitu ya. Taktik itu banyak sekali di situ. Sepersekian detik anak-anak itu harus melepaskan tembakan atau tidak di depan gawang. Dan itu harus kecerdasan. Ini harus cerdas anak-anak di bola tangan. Jadi bukan berarti yang lain tidak, tapi ini memang dituntut itu karena mereka juga sama. Jadi dipacu sambil belajar juga gitu ya Pak ya. Oke, karena secara sport science mereka juga seperti apa sejauh ini Pak untuk di cabang bola tangan ini Pak? Kami sport science tentu menjadi alat penting bagi kami untuk menjadi alat pembanding ya terus ya. Tentu ini memang pelatih lah yang lebih mengerti soal sport science-nya bagaimana untuk mengembangkan ini. Tapi kalau daripada itu, kami sebenarnya saya sebagai ketua umum PB tentu menginisiasi bagaimana di tahun depan ya, ini kaitan dengan sport science atau industri bola tangan ini, bagaimana di tahun depan adanya liga pelajar atau liga antar klub. Nah, di tahun depan inilah yang menjadi alat kita bagaimana bekerjasama pada semua pihak. Ya, dan semua pihak itu bisa pihak swasta, bisa pihak BUMN atau siapa saja bisa mendukung atau bekerja sama dengan TVRI dalam rangka siaran kan bisa saja kan terjadi kan dalam rangka menumbuh kembangkan semangat anak-anak daerah. Sosialisasikan juga ya Pak ya ke publik ya. Ya, itu yang sebenarnya kita harapkan target kita ya di tahun depan dan anak-anak udah siap karena diuji cobakan karena ini tahun ini aja ada 3 agenda kan tadi yang saya sebut junior, senior itu dan pon pantai junior saya kan baru selesai di Surabaya indoor dan beach. Nanti di Sumut bulan Oktober indoor beach dan 5 lawan 5. Nanti di pon pantai ada lagi kan, itu khusus pantai saja. Bayangkan 1 tahun ini ada 3 agenda besar.
dan kita mandiri. Dan itu atletnya boleh tidak sih Pak kalau seandainya dia ikut yang indoor tapi ternyata mampu juga nih di beach gitu. Boleh tidak? Atau memang lebih baik difokuskan ya teamwork yang tadi saja gitu? Nah, kita di PB sudah menyepakati untuk kelasnya di nasional kita tidak boleh pindah, harus fokus. Tapi bagi setiap yang daerah, bila dia mau ngambil ini, mengambil indoor, dia boleh juga ngambil di beach, boleh saja. Tapi begitu di spesialis dia nggak bisa. Contoh sama dengan TD, technical delegate atau wasit, dia tidak bisa berpindah-pindah. Kita sudah harus siapkan dia tidak, artinya meskipun hampir sama ya tata caranya, tapi dia tidak harus fokus loh. Harus fokus dalam rangka untuk itu semua. Gitu. Oke, nah ini harus fokus berarti untuk atletnya sendiri Pak, bukan hanya secara fisik, mereka juga harus dibangun secara mental. Ya. Nah, langkah apa yang dilakukan oleh Ketum juga Pak untuk membangun mental mereka, apalagi kalau di umur-umur yang usia dini gitu atau misalnya junior tadi, itu kan ada rasa deg-degan, khawatir, ketakutan pada saat jelang pertandingan misalnya seperti itu. Langkah apa mungkin yang dilakukan misalnya program untuk membangun mental mereka, apalagi mental juara? Memang salah satu poin yang selalu kami bangun ya, selain itu ya, memang kompetisi itu ya. Selain kompetisi itu, kompetisi juga memberikan ruang kepada mereka untuk saling berkomunikasi. Jadi ketemu itu bukan lu gue, tapi bagaimana yang terbaik. Karena yang terbaik bukan terbaik karena melawan cara keras, tapi bagaimana menangkan tim. Nah, disinilah kami mendorong para pelatih. Jadi nggak bisa kepada atlet, kepada pelatih. Ke pelatih untuk mendorong itu sebagai maksimal. Sisi lain yang saya kira bisa menjadi alat menenangkan para pemain itu memang entertain. Okay. Nah, memang entertain belum sampai ke situ, tapi kami perkirakan di tahun depan yang berkaitan dengan pelaksanaan liga, kami perkirakan nanti kan liganya kan per wilayah, kemudian nanti di induknya baru kami lakukan istilahnya entertainnya yang harus dimaksimalkan. Baik, itu harus ada entertain semaksimal mungkin dilakukan gitu ya Pak ya. Usai jeda kita akan lanjutkan kembali pembahasan ini, tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Ya, Anda kembali bersama kami di Bincang Olahraga. Nah, kalau tadi kita sudah ngobrol terkait dengan perkembangan, tantangan bersama dengan Pak Zulfidar. Kali ini kita juga kehadiran tamu yang memang sempat kejebak macet gitu ya. Tidak apa-apa, tapi terima kasih sudah dapat hadir di Bincang Olahraga, yaitu Bapak Yarpan Hakim, SHMH, selaku Ketua Pengprov Apti Kalimantan Timur. Halo Bapak, salam olahraga. Salam olahraga ya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Bincang Olahraga kali ini, dan ini langsung saja ya. Tadi kita sudah sempat ngobrol banyak sama Pak Zul terkait dengan perkembangan secara pusat. Tapi kali ini kita mulai masuk ke Kalimantan Timur, bagaimana perkembangannya, dan juga sebelumnya ada kejuaraan nasional ya, dan ternyata mendapatkan juara umum untuk Kalimantan Timur. Seperti apa? Untuk perkembangan di Kalimantan Timur tuh kita pembinaannya sangat aktif, dan juga kita udah mengajarkan ke daerah-daerah lain, di mana kita pembinaan atlet ini harus secara berjenjang. Dan juga untuk kemarin yang untuk kejuaraan umum itu kami juga tidak expect bahwa kita bakal dapat juara umum itu. Memang targetnya apa? Kita kemarin ya setidaknya emas 1 lah. Gitu. Oh, oke. Dan juga kita tidak tahu bahwa bisa meraih 3 emas, itu pun di kategori indoor dan kategori beach. Tuh, dan juga kalau perihal anak-anak, kita juga udah tekankan bahwa saat kita bertanding itu kita harus tetap konsisten, dan juga kan kita olahraga bergu, jadi kita harus menjaga kekompakan tim. Ya seperti itulah. Baik. Nah, tapi sebenarnya antusiasme ya untuk atlet-atlet yang ada di Kaltim itu seperti apa sih? Karena memang tadi dilihat melebihi dari target. Terus juga ternyata mereka punya potensi strategi yang bagus juga pastinya berhadapan dengan wilayah atau daerah lain. Ya, kalau untuk kami di Kaltim itu atletnya itu sangat senang lah dia di bidang olahraga ini, karena mereka itu sangat aktif lah, dan juga mereka tuh kompak, sesama kompak itu, karena
mereka sering keakraban sama-sama, dan juga kita ngambil dari tingkat-tingkat daerah, terus juga dari tingkat SMA, SMP, dan SD. Jadi mereka kita udah didik dari tingkat masih usia dini gitu. Terkait dengan pelatihan gitu ya, pelatih yang dihadirkan itu punya program khusus tidak sih dalam pelatihan yang dilakukan? Untuk pelatihan ya kita ada program khusus. Jadi kita untuk pelatihan itu ya mungkin kita pelatihan itu ya seperti pelatihan yang seperti biasanya kita lakukan, kayak dari speed, terus dari stretch mereka, terus dari pola pikirnya mereka, terus kekompakannya mereka untuk tetap terjaga. Karena kan kita intinya kita harus dapat di segi kekompakannya mereka gitu. Baik. Dan berarti juga tadi kan mengikuti kejuaraan nasional dan menjadi juara umum. Sebenarnya kalau yang sebelum-sebelumnya bagaimana sih hasilnya kalau dilihat untuk evaluasinya? Sebelumnya Kaltim ini kan memang kalau kita lihat dari dulunya, dari 2014 ke 2025 itu mereka ada sebagian putra-putrinya itu memang dia ikut di timnas. Udah ada sebagian segitu. Dan juga kita kemarin juga di PON 2021 di Papua, putri emas dan putra perak. Dan juga kita sempat kalah di PON Aceh. PON Aceh itu cuma putri doang yang mendapatkan perak. Selebihnya itu udah sampai situasi kami. Oke, berarti juga dilihat dari potensi multi event yang sebelumnya gitu ya. Boleh berkomentar nih Pak, ini salah satu bukti bagaimana di daerah Kalimantan Timur gitu punya program yang bagus juga sehingga bisa menjadi juara umum nih pada penyelenggaraan Kejurnas tahun ini. Artinya siapapun daerah sekarang ini tidak boleh lengah. Semua berkompetisi dengan baik, semua menaikkan level, semua melihat informasi, baik itu mereka dari pelatihnya maupun dari YouTube. Jadi mereka terus mengupdate diri. Nah, di posisi inilah kadang-kadang siapa yang lengah itu dia ketinggalan. Contoh nih di junior Surabaya, ekspektasinya nggak tinggi, dia hanya ingin 1 emas, ternyata 3 emas. Artinya daerah-daerah lengah. Tapi mungkin saja daerah lain lambat mempersiapkan diri. Tadi dilihat dari sisi mulai dari SD, SMP, SMA. Daerah lain mungkin maksudnya SMP. Jadi masuk latihan baru dia dikelompokkan junior. Jadi agak lambat. Nah, inilah yang disebut dengan kompetisi setiap daerah harus menaikkan level terus. Karena dengan demikian kami tidak ada atlet, tetapi kami harus memetakan atlet itu. Contoh, atlet Kaltim ini women beach itu lebih banyak dari atlet beach ya, dari Kaltim. Dia pernah juara Asia. Dia latih dari Finlandia. Tapi kita juga melakukan seleksi. Ini semua pakai seleksi semua. Tapi semua itu pasti berkaitan dengan siapa latihan banyak, siapa yang melatihnya kekuatannya menaikkan level, tentulah dia menang. Kan ini terukur. Siapa yang sungguh-sungguh ya? Iya, ini terukur sekali. Nggak bisa artinya dicoba. Oh, ini kita maunya dari daerah ini untuk kasihan gitu, nggak mau saya. Oke, sekarang saya mau hubungkan gitu ya. Tadi sebelumnya juga kita udah ngobrolin tentang Pak Zul yang terpilih kembali gitu ya. Berarti kan ada harapan juga nih atau mungkin pesan dari Kaltim sendiri gitu ya di kepemimpinan ke 4 tahun ke depan gitu Pak Zul ini apa sih dari Kaltim yang diinginkan? Yang kami inginkan sih yang pertama kami ingin di Indonesia ini ada liga serius untuk klub kalau bisa. Karena kan saya lihat beberapa tahun sebelumnya kan mungkin liga klubnya kan belum aktif masih Pak Jul ya. Mungkin kami menginginkan ya kalau ada liga klub itu lebih enak pembinaannya ke depan. Ya seperti itu sih kalau dari Kaltim, Pak. Oke, kalau mungkin pesan untuk atlet-atlet yang ada di Kaltim gitu ya, bagaimana agar mereka bisa punya prestasi atau mempertahankan prestasi mereka atau mungkin bahkan menambah prestasi mereka. Ya, pesan-pesan saya untuk atlet Kalimantan Timur tetap berlatih dan keras dan juga tetap semangat, jaga kompak kalian dan bentuk tim yang lebih baik. Jangan puas dengan juara-juara yang telah kalian dapatin, tapi target kita adalah PON 2008 nanti. Oke, berarti sudah mulai persiapan PON 2028 ya. Walaupun masih beberapa tahun ke depan, tapi persiapannya udah dari sekarang ya Pak ya. Karena 2 tahun nggak lama. Nah, 2 tahun nggak lama bagi seorang atlet untuk latihan gitu ya. Oke, terakhir dari Pak Zul, apa yang ingin disampaikan tadi juga sudah harapannya adalah Liga Pak
liga itu tadi yang kita juga sudah bahas, kompetisi semakin banyak, semakin peluang untuk prestasi anak-anak. Tapi sebenarnya apa perencanaan ke depan dari seorang ketum? Ya, saya target akhir itu Asian Games ya. Di 3 tahun kemudian. Artinya anak-anak yang dari bawah ini yang menjadi targetan kita. Lalu yang kedua, kita berharap pemerintah membuka ruang pekan olahraga pelajar dalam rangka untuk persiapan di dini, di bawah. Jadi liga tetap jalan, di dini tetap ada. Jadi ada multi event, ada single event. Jadi dengan demikian itu pergerakannya bagus sekali. Kami tetap berusaha maksimal, nggak mungkin kami biarkan itu. Tapi yang kita harapkan dari pemerintah, ayo buka ruang dong. Kami minta itu dapat dilakukan. Dengan demikian, percepatan olahraga ini akan berkembang baik. Kami ingin juara Asia Tenggara, minimal itu. Target awal ya untuk SEA Games 2028 di Singapura ya. Tentu di Asia Tenggara, di Asia nanti kami siapkan 3 tahun lagi dari sekarang. Artinya ini komitmen kami dalam rangka untuk membesarkan bola tangan Indonesia. Baik, itu yang paling penting adalah komitmen ya Pak ya. Komitmen selaku ketum juga untuk bisa memberikan yang terbaik bagi perkembangan cabang bola tangan atau handball di Indonesia. Terima kasih Pak Zul, terima kasih Pak Yan yang sudah berkesempatan hadir. Ini boleh sama olahraga bola tangan Indonesia? Boleh? Oke, boleh Pak, untuk terakhir. Tapi saya... Mbak Dian aja? Ya, boleh. Akhirnya saya Suara Madinah undur diri. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa TVRI semuanya. Dan langsung saja, salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Bola tangan. Bola tangan. Bola tangan. Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih ya, Mbak Dian.